Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam semuanya. Karena pas video ini dibikin itu di waktu malam hari ya. Ini video tanggal 24 Desember 2024 dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah setelah sekian lama ya, setelah sekian lama dari Ans Opinion 1 yang dimana itu ngejelasin tentang Ans Opinion secara detail ya. Jadi segmen Ans Opinion itu apa sih gitu isinya gitu. Nah, buat yang belum tahu dan biar nggak salah paham, eh, kalian wajib nonton dulu ya yang Ans Opinion yang pertamanya. Karena video ini bersifat pendapat atau opini, jadi perlu perhatian khusus buat yang nonton video ini dan usahakan nonton video ini, bukan usahakan lagi, diharuskan ya, tapi nggak diwajibkan juga, diharuskan kalau misalkan mau nonton video ini tonton sampai tamat karena biar nggak ada kesalahpahaman. Dan sekali lagi buat detailnya silakan cek Ans Opinion yang pertama, atau mungkin aku bakal sertain linknya di atas ini, di atas kiri atau kanan gitu. Nanti aku coba sediain, jangan lupa ditonton. Dan ya, balik lagi bareng aku, siapa lagi bukan G, si pembuat opini. Dan buat kalian yang mungkin udah nonton Ans Opinion 1 dan mungkin merasa kurang familiar dan merasa beda gitu ya dengan lokasinya. Ini emang beda karena bukan di studio biasa. Ini aku kebetulan lagi nginep di rumah Ua dan aku ambil kesempatan aja gitu untuk bikin Ans Opinion yang kedua ini. Sebenarnya udah dari waktu lama juga sih pengen bikin Ans Opinion kedua, bahkan waktu di video pertama tuh kan aku bilang ya paling sekitar seminggu atau 2 minggu aku langsung bikin yang keduanya, tapi ternyata lama banget dan akhirnya baru bikin lagi sekarang. Ya karena yang pertama laptopnya juga kurang memadai, ini juga pakai laptop yang ada di sini, punya anaknya Ua, punya AA, punya Deca juga. Makasih buat laptopnya, maksudnya kita coba menggunakan laptop ini gitu kan, dan pastinya akan lebih optimal ya dibanding Ans Opinion yang pertama. Dan mudah-mudahan mereka juga berkenan ya kalau videonya diupload, karena kan ini di kamarnya YA gitu kan. Dan emang dari segi layout, angle layout juga di sedemikian rupa aku bikin supaya kelihatan bagus di video ya. Oke, pokoknya itu aja buat opening kali ini. Dan topik yang akan kita bahas di Ans Opinion yang kedua ini adalah tentang, bentar, tentang effort dan kesetaraan. Ya, seperti pada deskripsi di Ans Opinion 1, jadi kita bakal ngebahas fenomena-fenomena kehidupan yang ada di sekitaran kita, terutama juga yang sering dialami oleh para pemuda ya. Terlebih lagi apa yang aku alamin sendiri gitu. Jadi ini semacam sesi curhat online yang ya kita sekalian berdiskusi bareng, siapa tahu ada yang pernah mengalami ini juga, dan siapa tahu ada yang pernah survive juga dari hal ini gitu kan. Nah, jadi kita di sini ngobrol bareng-bareng aja, dan buat yang mau berpendapat atau mau mengemukakan pendapatnya menurut teman-teman gimana, menurut para penonton gimana, ya tulis aja di kolom komentar. Jadi sekali lagi ini tuh aku mau bahas tentang effort dan kesetiaan. Kesetaraan maksudnya, mohon maaf. Jadi gimana sih seharusnya yang namanya effort
dan kesetaraan itu. Oke, sebelum lanjut, aku mau tayangin dulu satu video, kita simak bareng-bareng, dan kalau bisa kita baca bareng-bareng itunya, kalimatnya. Oke, kita saksikan dulu videonya. Ini. Oke, jadi di video ini ada kata-kata di mana berbunyi setara yang aku maksud ketika kita saling menemani seseorang untuk berproses. Kita juga harus ikut berproses dan kita cuman butuh pasangan yang grow up together, bisa diajak kerjasama, komunikasi, deep talk, tukar pikiran, dan saling support. Bukan yang bilangnya tuh aku emang gini orangnya. Nah, yang aku mau bahas sekarang di sini adalah bukan kalimat panjang yang di atasnya. Karena mungkin itu akan dibahas di segmen yang lain. Dan mungkin juga kalau misalkan waktunya masih cukup, kita akan bahas di video ini juga. Dan mungkin video yang kedua ini cenderung agak panjang mungkin ya. Jadi ya mohon buat para penonton jangan di skip, tonton sampai habis, kita diskusi bareng-bareng. Jadi yang mau dibahas di sini adalah bukan tentang yang pasangan grow up dan lain sebagainya, bukan, tapi tentang akhirnya yang ada kalimat kayak gini katanya. Aku emang gini orangnya. Nah, gitu. Nah, kenapa aku bakal nge-highlight kalimat itu dan bahas di sini bareng-bareng? Karena gini, sebentar. Nah, sebenarnya nggak ada yang salah dengan kalimat aku emang gini orangnya. Tapi kalau kita balik lagi ke kalimat sebelumnya, memang setiap manusia itu punya sifat, karakter, pemikiran, aspirasi, eh, apalagi ya, sikap, karakter, pemikiran, sifat, sikap, karakter, pemikiran, eh, cara melakukan sesuatunya bagaimana, cara menanggapi masalahnya seperti apa, dan perilakunya seperti apa itu, dan lain sebagainya gitu kan, itu memang masing-masing orang punya itu, dan itu pasti berbeda-beda, bahkan yang lahir satu darah pun nggak akan ada yang sama. Tapi bukan berarti hal itu menjadikan suatu apa ya, bisa dibilang mungkin egoisme atau misalkan obsesisme, dalam artian karena memang misalkan aku sifatnya seperti itu, jadi ya dimanapun kita seperti itu, nggak. Dan memang nggak ada salahnya juga gitu ketika kita bilang aku emang gini orangnya. Tapi di satu sisi, walaupun aku memang begini orangnya, tapi kita juga harus bisa menyesuaikan dan melihat situasi juga apa ya namanya, ini juga lah, kalau istilah Sundanya tuh ngaragangan lah ya, apa tuh ngaragangan tuh, jadi kita juga melihat gitu lah, terutama ke lawan bicara kita gitu, dia tuh orangnya seperti apa sih gitu, dia karakternya seperti apa sih, sudah pasti beda gitu, tapi kan kita perlu tahu nih ini orangnya seperti apa gitu. Nah di situ kita harus bisa menyesuaikan, itu menyesuaikan, memahami, bukan berarti apa ya, turut serta atau misalkan kita ngikutin ke orang itu atau gimana gitu kan, sampai kita kehilangan jati diri kita di situ, enggak. Tapi kita lebih ke memahami, mengikuti, memberikan kesempatan, memberikan peluang, memberikan ruang gitu kan terhadap orang tersebut untuk berinteraksi dengan kita gitu. Ini orang maunya gimana dan lain sebagainya. Pengkuh boleh, tapi memang jangan terlalu pengkuh sampai-sampai seolah-olah apa yang dipikirkan orang itu salah. Itu mungkin.
Karena kebanyakan orang berpikir, terutama bagi para perempuan-perempuan gitu kan, kebanyakan sih ya, nggak semuanya. Mereka terutama ketika dideketin sama cowok atau misalkan ya dengan ada kejadian serupa gitu kan, ada momen serupa, ditambah lagi mungkin apalagi ketika orang atau cowok atau siapapun yang deketin dia itu dia merasa kurang nyaman, kurang sreg atau bahkan nggak suka sama sekali karena bukan kriteria atau apa, atau mungkin emang karena seperti itu gitu kan, selalu aja pasti selalu aja gitu dibilangnya tuh aku emang gini orangnya gitu, kalau kamu mau nerima silakan, kalau enggak ya silakan cari yang lain. Nah, sebenarnya nggak harus gitu juga, kita memang perlu gitu kan mengemukakan bahwa aku tuh gini orangnya gitu, nggak apa-apa, tapi bukan berarti sepengkuh itu gitu, maksudnya seperti itu gitu. Sepengkuh itu gitu, nggak perlu lah gitu, walaupun kita orangnya begini tapi ya kita juga perlu lah gitu mempersilahkan atau memberikan giliran atau apa ya namanya, ngantir mungkin ya, ngantir dan mengikuti, tapi bukan mengikuti gimana ya, mengikuti bukan nurut ya, bukan nurut tapi lebih ke mengikuti gitu, mengikuti ini orang tuh gimana sih, ini orang gimana, flow-nya seperti apa gitu. Wajar lah kalau misalkan ada nggak cocoknya gitu, walaupun dirasa orang tersebut sefrekuensi tapi nggak cocok, ya wajar gitu, karena dalam arti pasti adalah perbedaan sedikit dua dikit mah gitu. Intinya mungkin dari aku ya jangan terlalu pengkuh ya, menurut aku ya sebenarnya seperti itu gitu, nggak ada salahnya, tapi jangan jangan terlalu dipertahankan lah gitu bahwa saya tuh begini orangnya gitu. Ya kita landai lah gitu kan, kita tetap agak eh, apa ya, agak bukan berehan juga ya, tapi agak apa ya, agak mempersilahkan sih, bukan mempersilahkan, jadi agak memberikan kesempatan juga buat orangnya gitu kan untuk dekat sama kita, misalkan kalau kita sebagai perempuannya atau gimana gitu kan. Bahkan kadang banyak, ini khusus ya buat cewek-cewek gitu kan, banyak yang memang ketika misalkan ada cowok nih gitu, nah ini masuk ke yang bagian effortnya gitu. Kadang ada cowok yang misalkan ngedeketin satu cewek dan memang si ceweknya tuh merasa nggak cocok gitu. Misalkan si ceweknya suka naik gunung nih misalkan, otomatis kan salah satunya gitu kan yang dicari dari sang pasangan itu ya orang yang bisa ngajakin dia naik gunung gitu kan. Nah, tapi ketika misalkan dia dideketin dengan sama orang yang hobinya kuliner misalkan, yang ngajaknya selalu ke tempat makan, restoran, tempat yang baru buka, kita review dan lain sebagainya, ya selama orang tersebut memang niatnya tulus, niatnya serius dan lain sebagainya, bukan karena ada niatan yang lain-lain, apalagi ke hal yang negatif, ya kenapa enggak dan kenapa harus dipermasalahkan gitu. Karena rata-rata yang dilihat oleh orang tuh yang kasat matanya dalam arti, ah ini mah nggak cocok nih effortnya gitu kan, dah aku mah pengennya diajak diajak muncak, bukan diajak apa ya namanya, bukan diajak kulineran gitu. Dari hobi juga udah beda gitu kan, nggak perlu juga lah kayak gitu. Tadi aku udah bilang di awal, kita tuh orang ya punya caranya masing-masing dalam melakukan sesuatu, misalkan dalam mengeffortkan ceweknya, dalam memperjuangkan sesuatu dan lain sebagainya. Misalkan ya, kalau kita bicara soal perempuan, karena memang di video juga mungkin ini arahnya untuk perempuan gitu kan. Apapun dan siapapun cowok yang mendekati kalian,
sekalipun itu kurang cocok dalam segi misalkan keinginan atau apa, atau misalkan beda pemikiran atau apa gitu kan, sama selama tujuannya baik, tidak merusak, tulus, serius, dan lain sebagainya, ya kenapa enggak? Wajar lah ada perbedaan. Mungkin misalkan kalau kita lebih membuka diri lagi gitu kan, walaupun kita begini orangnya, kita bisa aja gitu, misalkan jadinya nambah pengetahuan, misalkan kalian yang misalkan hobinya muncak, ketemu dengan orang yang kulineran, mungkin bisa bertukar hobi gitu kan, mungkin ketika kalian memberikan kesempatan kepada si cowok untuk mengajak kalian kulineran juga, maksudnya memberikan apa ya, respon positif gitu kan ketika si cowoknya ngajak kulineran, walaupun kitanya bukan hobi kuliner kan, suatu saat nanti bisa aja gitu kan si cowoknya merasa dihargai, merasa dianggap dan lain sebagainya, akhirnya walaupun dia nggak suka muncak, tapi dia karena tahu ceweknya itu hobinya muncak, bisa aja gitu kan dia bikin surprise atau apa, tiba-tiba ngajak muncak atau apa kan, bisa aja gitu. Bahkan ya gitu, kalau misalkan kita si cewek juga bisa mengikuti hobi si cowok, atau bisa mengikuti cara si cowok dalam mendekati, misalkan ngajak kuliner terus diikutin, si cowok akan lebih merasa dihargai dan mungkin dia akan lebih-lebih lagi mengikuti, bahkan sampai mempelajari tentang si muncak itu gitu. Walaupun si cowok gak ada interest sama sekali ke sana, tapi demi ceweknya yang udah bela-belain mau gitu kan, ikut, bukan ikut sih, mencoba hobinya si cowok, kita juga sebagai cowok pasti bisa lah gitu. Itu salah satu contoh kecilnya gitu, yang lebih gampang untuk dipahami gitu. Tapi sih kalau aku sih lebih ke arah kehidupannya ya gitu. Intinya pemikiran satu sama lain pasti beda, tapi apa salahnya sih saling saling mencoba gitu kan, saling bertukar sesuatu, misalkan bertukar hobi gitu kan, atau misalkan bertukar pikiran dan lain sebagainya, itu pasti akan lebih apa ya, akan lebih membuat apa ya, bisa lebih membuat lebih nyaman lagi lah, lebih nyaman, lebih dianggap, lebih lebih fun gitu kan, daripada yang aku emang gini orangnya udah gitu, nggak mau dia coba buka hati dulu, coba ikutin dulu gitu kan, atau misalkan aku begini orangnya pengen yang gini, kalau nggak gini no gitu. Menurut aku sih ya yang tadi dibilang gitu, pengku boleh tapi jangan terlalu pengku juga gitu, karena kita juga kadang harus ada saatnya dimana kita juga harus ya suka nggak suka ya harus nyoba gitu, harus berbaur lah gitu, walaupun hal itu kita nggak suka gitu. Jadi mungkin untuk yang sekarang aku bicarain kesimpulannya, ya menurut aku salah nggak sih ketika kita bilang sama orang aku gini orangnya? Enggak, jawabannya enggak. Tapi jangan terlalu di up, jangan terlalu dipegang erat-erat gitu, kayak balonku ada 5 gitu kan, karena kita juga perlu lah gitu untuk berbaur dan ya menyesuaikan dengan lingkungan sekitar, orang yang eh, orang yang ada di sekitaran kita gitu kan, ya gitu gitulah. Insya Allah lah kalau misalkan hal itu sudah bisa diterapkan dan dilakukan dengan baik, kata-kata di atasnya juga eh, bisa lah untuk diterapkan gitu. Kita balik lagi ke video. Nah, kalau seandainya hal yang barusan aku jelasin itu sudah bisa diterapkan dengan baik di dalam diri kalian masing-masing, insya Allah siapapun orangnya pasti akan tercipta hubungan yang setara. Nah, setaranya seperti apa? Ya ini yang dimaksud seperti yang ada di dalam video. Yang ketika menemani seseorang untuk berproses, kita juga harus ikut berproses gitu kan. Jadi
nggak saling kedua belah pihak gitu kan, dengan barrier atau batasan, ya aku emang gini orangnya gitu. Jadi nggak ada feedback perjuangan sama sekali dari lawan bicara kita gitu. Karena ya aku mau begini gitu. Kamunya aja yang istilahnya apa ya, berusaha terus sampai dapat hati akunya gitu. Gitu kan, sesabar mungkin, selama mungkin gitu. Ya nggak bisa lah kita kayak gitu gitu. Kamu mau saya perjuangkan gitu, kamu mau nggak memperjuangkan balik gitu, ayo kita sama-sama berjuang. Saya datang di kehidupan kamu dengan niat yang baik dan tulus. Maka di situ bakal tercipta lah untuk berproses, kita juga harus ikut berproses, jadi kita saling berproses. Kemudian apalagi? Dan kita cuma butuh pasangan yang grow up together. Nah, kalau kita bisa mengimplementasikan yang tadi aku jelasin sebelumnya tentang aku ini emang begini orangnya, tapi diimplementasikan dengan cara yang benar, pasti siapapun orangnya dengan siapapun pasangannya pasti kita bisa nih apa aja nih, grow up together, bisa diajak kerjasama, komunikasi, deep talk, tukar pikiran, dan yang saling support. Nah, kebanyakan kenapa hal itu jarang bahkan sulit sekali untuk terjadi karena terutama dari pihak ceweknya selalu membatasi diri dengan kalimat seperti itu. Jadi seolah-olah kita yang harus extra effort 2 kali lipat, 2 kali sabar dan sebagainya untuk supaya menaklukkan hati si cewek itu yang selalu berkata, aku emang gini orangnya gitu. Memang satu sisi bagus lah jadi tantangan buat si cowok gitu kan untuk lebih giat lagi dalam segi effort. Tapi kalau misalkan si ceweknya terus seperti itu, ya kita jadi ibarat kejar-kejaran gitu. Kita ngejar, ceweknya lari gitu. Lari dalam arti, ya aku begini orangnya, aku begini orangnya. Aku mau ini, aku begini orangnya. Terus aja kayak gitu. Nggak akan selesai-selesai. Jadi, tolonglah buat terutama para perempuan yang lihat video ini, kalian boleh, itu kan, mendeklarasikan lah merenya atau misalkan mengkoar-koarkan gitu kan, menggunakan bahasa tersebut gitu kan atau istilah tersebut dalam kehidupan kalian gitu kan, termasuk dalam hal ketika berinteraksi dengan lawan jenis atau ada orang lawan jenis yang mendekati kalian gitu. Aku emang gini orangnya gitu. Mungkin untuk keperluan menguji seberapa effort dia dan lain sebagainya. Tapi kalau memang untuk benar-benar dipengkukan itu aku rasa sangat tidak tepat lah. Karena walaupun kita juga punya sifat, punya karakter dan lain sebagainya seperti yang udah aku bilang sebelumnya, kita juga perlu mencoba lah gitu untuk sedikitnya membuka diri kita terhadap orang lain gitu. Walaupun mungkin beda atau apa, gitu. Mungkin bisa di rewind lagi aja video gitu. Nah, jadi hubungannya dengan tema kita effort dan kesetaraan itu apa? Ya ini, dengan kita bisa mengimplementasikan itu dengan baik, maka uh, maka hubungan kita juga bakal berjalan baik gitu. Akan ada effort yang dihargai, akan ada kesetaraan dalam hubungan gitu kan. Kesetaraan di sini ya bisa saling gitu karena si ceweknya juga sudah bisalah membuka diri mencoba untuk uh, mencoba untuk memberi kesempatan lah buat cowoknya untuk apa ya, gimana ya bahasanya, jadi memberikan kesempatan si cowoknya itu untuk bukan untuk sih memberikan kesempatan si cowoknya itu untuk ya dekat dengan kita, untuk apa ya, berinteraksi lah dengan kita gitu, dalam arti ketika kita bilang ke si cowok atau ke lawan bicara kita, aku memang gini orangnya gitu kan, dengan alasan untuk menutup, otomatis kan kayak, oh ya udah dia mah nggak bisa nih diajak ngobrol dengan orang yang beda, oh kayaknya nggak bisa nih gitu kan, dia mah di effortin atau apa gitu kan. Apalagi bagi lawan bicaranya yang emang udah ngerasa
wah saya bedain ya dengan dia gitu, dan dia ngomongnya kayak gitu, jadi ya udah nggak ada kesempatan gitu. Jadi kalau misalkan kalimat itu digunakan sepenuhnya gitu kan, pasti akan menghambat, membatasi dan menutup pintu sosial yang ada gitu, di dalam diri masing-masing manusia gitu. Jadi tolonglah bijak dalam menggunakan istilah tersebut, dan ya sepengkuh-pengkuhnya kalian terhadap sifat dan karakter kalian sendiri, menurut aku nggak ada salahnya gitu buat ngebuka diri juga gitu. Jangan terlalu stick to the apa ya, stick to the sifat-sifat yang kita punya. Kalau udah gitu insya Allah lah, effortnya juga, ya bagi yang effort juga eh, bisa merasa nyaman walaupun tetap ada proses di situ gitu kan. Dan bagi hubungan juga bisa mencapai kesetaraan gitu. Dan ya maksud aku, bagi effortnya juga nantinya bakal seimbang gitu kan, seimbang dalam arti saling effort dan lain sebagainya gitu. Kayak gitu. Terus apalagi nih, aku juga punya beberapa gambar sih yang emang kita habisin dulu video. BTW buat yang apa ya, buat yang mungkin nanya sumbernya, ini aku dapat dari TikTok, tapi aku apa ya, lupa nyantumin kreditnya. Barangkali ada yang tahu, silahkan bisa tulis di kolom komentar ya. Oke, okay, next. Nah, ini dari TikTok. Ini source-nya ada dari Ruang Galau, katanya gitu. Nah, di sini jelas dituliskan bahwa orang tulus itu nggak datang 2 kali, tapi orang tulus mencoba berkali-kali sebelum dia benar-benar pergi. Nah, hubungannya apa dengan topik yang sekarang kita bahas? Oke. Nah, hubungannya adalah ketika kita terlalu pangkuh dengan diri kita sendiri, ini buat para perempuan ya terutama, gitu kan. Kalau misalkan memang si cowoknya atau orang yang ngedeketinnya niatnya main-main atau bukan orang yang tulus, itu pasti kamu akan dipermainkan juga, atau bahkan lebih cepat perginya gitu, karena merasa ini orang nggak bisa nih gua mainin gitu, atau nggak bisa nih gua apalah gitu, susah lah gitu, nembusnya juga susah gitu, apalagi nanti gitu kan, mau mau saya akalin, mau aku akalin nggak bisa gitu. Nah, tapi beda halnya bagi orang yang tulus. Justru kasihan. Orang yang tulus itu kasihan ketika mendapatkan pasangan atau mendekati lawan jenisnya yang selalu mengedepankan kalimat barusan. Aku emang gini orangnya. Karena mungkin bagi si tulus itu merupakan suatu tantangan. Terus suatu ambisi, bisa dibilang. Maksudnya gimana? Mungkin orang-orang tulus, apalagi mereka yang tidak punya banyak trauma, pasti akan selalu berpikir positif. Maksudnya gimana? Gini, kita berpikir positif nih. Mungkin itu hanya sebatas tanjakan. Satu, misalkan. Terus apa lagi? Oh, mungkin itu adalah suatu, apa ya namanya, motivasi bagi kita untuk lebih effort lagi dan lain sebagainya. Padahal memang dia tuh udah beneran gak mau, dan emang beneran nggak ada niat buat menjalin hubungan gitu. Apa karena emang memang dianya nggak mau, atau ternyata si cowoknya bukan kriteria dia, atau gimana pun, ya itu memang balik lagi ke ceweknya. Kita juga harus bisa lah
Ini tuh dia ngomongin itu karena emang gak mau, karena emang bukan kriteria, karena emang apa gitu. Tapi rata-rata semua kalimat cewek apapun alasannya pasti sama kayak gitu. Intinya si cewek tidak merasa suka atau sreg dengan cowok itu, entah karena bukan kriteria atau apa, atau emang karena dianya emang belum mau buka hati lagi, pure bukan karena cowoknya gimana-gimana. Alasannya tuh sama gitu. Makanya abu-abu lah gitu. Apakah alasannya ini karena A, karena B? Aku sendiri pun bingung gitu. Makanya aku mau sharing nih ke kalian dan sekaligus mengingatkan lah gitu, kepada kalian para wanita, jangan seperti itulah gitu. Nah, balik lagi ke topik yang kedua. Bagi orang yang tulus itu jadi suatu apa ya? Suatu project lah ya. Project dalam arti wah ini harus bisa nih didapetin nih gimana pun caranya gitu kan. Akhirnya karena dia emang niatnya bener dengan cewek itu, ya udah dia perjuangin dengan caranya dia sendiri. Bagaimanapun caranya itu pasti beda-beda. Nah ditambah lagi alasan yang barusan gitu kan, karena memang cara dia ngedeketinnya bukan seperti yang dia mau, yang tadi di awal, yang tadi diibaratin sama muncak sama kuliner kan. Alasannya juga sama gitu, aku emang gini orangnya gitu, kamu mau lanjut, kalau enggak ya nggak apa-apa. Dan memang ya dasar orang tulus mungkin ya, mereka akan coba terus berkali-kali, bahkan mungkin dalam waktu yang nggak terbatas gitu. Bahkan ketika dia udah mulai capek pun, dia akan terus memperjuangkan orang tersebut karena memang tidak ada niatan apa-apa selain ingin memiliki orang tersebut gitu. Jadi ya aku cuman mohon aja buat kalian para cewek gitu kan, terutama ya mungkin orang-orang yang sedang didekati oleh cowoknya atau pasangannya, atau mungkin termasuk orang yang mungkin lagi aku deketin juga, ya jangan sia-siakan kesempatan ketika kalian didatangi oleh orang yang tulus lah. Hanya dengan satu kalimat itu mematikan segalanya kalau menurut aku. Jadi ya menurut aku apa salahnya sih gitu. Walaupun kita ada niatan untuk memberikan waktu dengan kalimat itu, ya jangan terlalu lama juga lah. Kalau memang niatnya memberikan waktu gitu. Kayak gitu. Karena ya bagi orang tulus itu adalah suatu apa ya, suatu kita nggak mikir macam-macam lah intinya gitu. Kita nggak mikir hal yang barusan yang sebelumnya aku sampaikan gitu. Kita mikirnya lurus aja lempeng gitu. Dan kita pun orang tulus ngerti karena ya pernah ngalamin gitu. Entah jadinya terbentur trauma atau apa, sehingga mereka paham, oh ternyata kalimat ini tuh maknanya tuh seperti ini dan lain sebagainya, banyak maknanya gitu. Aku juga dulu ngalamin jadi orang yang polos dan lain sebagainya. Dan kenapa aku bisa berbicara sekarang di sini seperti ini ya karena pengalaman aku gitu. Aku pengen berbagi pengalaman, pengen diskusi bareng cara ngatasinnya gimana sih gitu. Supaya kita tidak terjebak di dalam kalimat aku emang gini orangnya. Dan mereka-mereka juga bisa lagi untuk membuka diri untuk orang-orang bahkan yang kurang mereka sukai gitu, baik dari segi kriteria, dari segi cara PDKT-nya dan lain sebagainya, itu gimana sih? Lebih ke kesadaran dari pihak perempuannya sih gitu. Bukan memojokkan, tapi memang ya pengalaman aku seperti itu gitu. Ini bagi kalian yang merasa aja kayak gitu. Dan memang agak sulit bagi kita sebagai orang tulus untuk beranjak gitu, walaupun udah pasti susah buat ngedapetin gitu. Bahkan buat aku pribadi aja, satu-satunya cara yang bisa nolongin aku adalah orang lain yang memang
lebih pasti dan lebih meyakinkan daripada orang yang sekarang lagi dideketin gitu. Kalau ada itu aja yang emang bener-bener bisa, bener-bener banget bisa ngeyakinin dan bisa, ya nggak ada drama-drama kayak gini lagi, jadian ayo dan lain sebagainya gitu kan. Bahkan bahkan mungkin orang tersebut sama sekali tidak menggunakan kalimat itu, berarti dia benar-benar open minded banget orangnya. Itu pasti aku pasti langsung pindah sama dia. Mau berapa lama pun aku memperjuangkan orang sebelumnya, ada orang itu pasti pindah. Gitu kan, karena ya lebih meyakinkan dan lebih lebih jelas gitu. Ya, gitu. Tapi ya karena saat ini belum ada penolongnya gitu kan. Jadi ya udah, salecet nawe gitu, fokus gitu kan dengan orang yang dideketin gitu, walaupun memang salah satu jawabannya seperti itu gitu. Ya kita mah tetap positive thinking aja gitu kan. Mungkin dia juga butuh waktu, mungkin dia juga punya trauma tersendiri gitu kan, harus diberesin dulu dan sebagainya. Ya aku sih cuman berharap, bukan berharap sih, lebih ke berdoa mudah-mudahan jawaban iya dan tidaknya tuh dikemukakan sebelum aku mendapat si penolong itu gitu. Jadi akunya belum keburu beranjak ke yang lain gitu. Mungkin itu sih satu-satunya cara yang bisa menolong orang tulus gitu, terutama aku pribadi gitu. Karena orang tulus apa sih gitu? Cuman pengen dikasih feedback, dikasih kesetaraan gitu kan, di effortin balik gitu. Tapi bukan berarti apa ya, kita effortnya gini, dia juga harus ngelakuin sama persis, enggak gitu. Ibaratnya kita kasih 100.000, dia juga harus ngasih 100.000, enggak. Setidaknya ada pengakuan juga udah lebih dari cukup gitu. Ada kesan, pengakuan, terus apa lagi? Bahasa-bahasa yang bagus, feedback yang bagus, gitu kan. Apalagi kalau misalkan effortnya berbentuk apa ya, berbentuk bantuan gitu kan. Kan mungkin kalian juga merasa lah gitu kan, tersirat, oh aku bisa gini karena dibantu dia nih gitu. Atau mungkin aku bisa sampai di titik ini karena dibantu dia nih gitu. Atau misalkan eh, dengan lelaki sebelumnya ada trauma atau apalah gitu, dan ini ada orang yang mau nemenin dia gitu kan berlama-lama gitu kan sampai traumanya habis dan lain sebagainya, sampai intinya di masa-masa terpuruknya dia, si orang tersebut tuh nemenin, dan nemenin itu emang nemenin banget gitu, bela banget gitu, pengen nyembuhin traumanya dia dan lain sebagainya. Masa sih nggak ada kesan gitu bahwa saya tuh selama trauma tuh ditemenin sama dia loh gitu, dia yang kasih aku support dan lain sebagainya. Emang nggak ada gitu pemikiran ke sana gitu. Jadi ya jangan salahkan kami sebagai orang tulus kalau misalkan suatu saat kami mundur dari kamu atau dari kalian lah. Maksud kalian bukan berarti banyak ceweknya, tapi karena ini penonton ya gitu kan. Kalian siapapun itu, terutama bagi para perempuan, jangan nyesel lah gitu. Kalau misalkan nanti kalian kehilangan orang tulus dan nggak ditemuin lagi sama orang-orang seperti itu gitu. Karena ya dari kaliannya sendiri gitu, tidak bisa menyikapinya dengan baik gitu. Padahal kita kurang gimana sih baik gitu kan, tulus bela ke kalian gitu kan. Bahkan orang tulus cenderung unlimited loh gitu dalam effort gitu kan. Walaupun akhirnya capek juga, walaupun akhirnya pergi juga gitu kan, entah karena udah menemukan pengganti yang lebih baik seperti yang aku bilang barusan, atau karena udah capek dan terpaksa buat milih sendiri dulu, dan entah kapan lagi membuka hati. Justru cowok tuh kalau misalkan udah trauma itu akan lebih berat loh daripada cewek, beneran akan lebih susah untuk melakukan lagi hal yang sama gitu daripada cewek. Cewek besok lusa trauma, ibaratnya cek paribasana lah kamu sundannya mah gitu. Cewek mah
sekarang trauma, besok lusa bisa jadian lagi gitu. Tapi kalau cowok itu, aku sendiri ngalamin itu lama banget loh buat nyembuhin lukanya gitu. Makanya ketika cowok cowok tersebut, misalkan aku udah mau buka hati lagi, ya tolonglah buat kalian yang kebetulan kena PDKT-nya gitu kan, tolonglah mohon pengertiannya lah gitu. Kamu punya trauma, saya juga punya gitu. Kamu punya masalah, saya juga punya gitu. Bukannya berniat mengimbangi, karena mungkin cewek itu paling nggak suka lah diimbangi gitu kan. Pengennya dimengerti, oke lah nggak apa-apa. Tapi seenggaknya kalian juga harus memahami kita gitu sebagai cowok gitu. Jangan pengen di ngertiin terus, gitu. Tapi kalian juga harus bisa memahami lah gitu. Kayak gitu. Jadi ya sekali lagi, tadi apa kalimatnya? Orang tulus nggak datang dua kali, emang iya. Bahkan jarang banget datang ya gitu. Kebanyakan orang yang buaya atau apalah gitu, kalian lebih paham lah. Orang tulus nggak datang dua kali, tapi orang yang tulus mencoba berkali-kali sebelum ia benar-benar pergi. Kenapa di sini ada kalimat benar-benar pergi? Karena orang tulus itu kalau udah capek tapi belum secapeknya ya. Orang tulus itu kalau udah capek tapi belum secapeknya banget, pasti bakal terus memperjuangkan. Kecuali kalau emang dia benar-benar capek banget, apalagi sampai tumbang, sampai sakit, sampai gimana, baru dia bakal berhenti. Selain daripada menemukan apa? Pengganti. Jadi tolong banget buat kalian diperhatikan. Sebenarnya ada dua gambar sih ini tuh. Yang satu ini, kemudian yang kedua mana ya? Ini. Nah, ada sebuah komentar di aplikasi TikTok dari siapa ini? Alvaro ya. Kalimatnya seperti ini. Bahkan hal pertama yang dilupakan si buta pada saat dia bisa melihat adalah tongkat yang membantunya berjalan. Nah, kira-kira sebelum aku jelasin lebih lanjut, apa yang bisa ditangkap dari kalimat tersebut? Aku kasih 10 detik deh, silakan tulis di komentar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Bahkan hal pertama yang diluapkan si buta pada saat dia bisa melihat adalah tongkat yang membantunya berjalan. Maksudnya gini, ketika misalkan seseorang sedang mengalami masa terendahnya, ini salah satunya gitu ya, dan kemudian ada orang yang menolong dia, membantu dia, menemani dia, membela dia, dan lain sebagainya, mau itu cowok-cowok, cewek-cewek, cowok-cewek gitu kan. Kebanyakan orang, apalagi zaman sekarang, ketika dia sudah bangkit, ketika dia sudah stand out lagi, ketika dia sudah jag-jag lagi, sudah jejeg lagi, sudah berdiri tegak lagi, itu dia bukannya ingat dengan siapa yang menemani dia ketika terpuruk, siapa yang ibaratnya support dia ketika terpuruk, bahkan sampai bela, tapi dia langsung melupakan dia, seolah-olah kayak ya udah, gue udah baikan nih, gue udah sehat lagi nih gitu kan, gue mau jalan lagi nih gitu kan, tanpa melihat ke belakang siapa sih yang membuat dia tuh bisa sampai punya tenaga lagi gitu buat ngejalanin kehidupan gitu. Nah, itu bahaya banget, itu kacang lupa kulitnya gitu. Ini highlight banget sih. Menurut aku ini highlight banget karena menurut aku kita tuh sangat-sangat diharuskan untuk memiliki kesadaran ke arah sana gitu. Siapa yang effortin kita, siapa yang memperjuangkan kita, siapa yang bela dengan kita, gitu kan. Karena ini merupakan alasan kedua di mana tidak terciptanya konsep hubungan yang setara gitu. Karena ketika dia sudah terlepas dari traumanya, atau bahkan banyak kejadian kayak gini. Misalkan ada cewek yang namanya Mawar.
Mawar ini misalkan pacaran nih dengan Paijo misalkan. Nah, singkat cerita, mereka berdua tuh putus entah karena hal apa gitu. Yang membuat si Mawar ini trauma karena si Paijo ini gitu. Silakan kalian berdrama, apa ya, berasumsi lah alasannya karena apa gitu kan. Kali ini kisah pengibaratan fiksi gitu. Nah, datanglah misalkan siapa, si Agus lah namanya gitu kan, yang mau deketin dia, tapi karena dia tuh punya trauma dan dia cerita ke si Agus ini, dan atau mungkin si Agusnya tahu atau bisa merasakan dan lain sebagainya. Akhirnya si Agus ini oke lah, mau dia nemenin dia, effortin dia, nyembuhin traumanya dia dan lain sebagainya. Berharap dia bisa berubah, maksudnya bukan bukan berubah sih, berharap dia bisa ngeh lah dengan apa yang si Agus ini lakukan gitu terhadap si Mawar ini gitu. Tapi pada kenyataannya, ketika si Mawar sudah bisa bangkit, si Agus ini seakan tidak ada kontribusi apa-apa di kehidupannya, bahkan hilang gitu aja gitu. Bahkan ada lagi cowok kedua, misalkan namanya Asep, bahkan ketika terpuruk, ketika masa sulit dengan Agus, ketika sudah jeneng, ketika sudah sehat kembali dari traumanya, ketika sudah ceria kembali, dia malah pacaran dengan si Asep yang notabene tidak ada apa ya, tidak ada kontribusi apa-apa ketika trauma gitu. Mungkin bisa aja ketika diobatin sama Agus, dia dekat sama Asep di belakang Agus atau apa. Padahal kan kita bisa ya terbuka, atau jangan kayak gitulah gitu kalau bisa gitu. Kalau misalkan kamu mau menerima Agus sebagai partner kamu di kala trauma sampai beres, ya kamu harus tanggung jawab gitu. Kamu jadikan Agus sebagai partner kamu selanjutnya gitu. Jangan main belakang, apalagi jangan mengkhianati lah gitu. Lagian si Mawar ini kan diibaratkan ketika terpuruk sama siapa sih? Ditemeninnya gitu kan sama si Agus. Masa ia mau milih orang lain kan gitu. Bahkan banyak loh kisah-kisah seperti itu. Aku juga mengalami gitu. Nah, itulah yang dimaksud dari kalimat bahkan hal pertama yang akan dilupakan si buta pada saat dia bisa melihat adalah tongkat yang bisa membuatnya berjalan. Misalkan si Mawar buta, yang membantu dia berjalan tuh si Agus, tapi ketika dia bisa melihat, si Agus itu udah dilupakan, nggak ada terima kasih, nggak ada kesan, nggak ada bahasa-bahasa kayak, wah, gua selama buta nih dibantu sama Agus loh gitu kan, ada apresiasi gitu, nggak ada. Makanya kacau ini orang-orang zaman sekarang ini. Kayak, sudahlah, susah untuk dijelaskan. Jadi mungkin gitulah dari aku. Kesimpulannya adalah, kita nggak ada salahnya buat menggunakan kalimat, aku memang begini orangnya. Tapi bukan berarti kalimat itu digunakan sepenuhnya dan digunakan untuk apa ya, mempertahankan diri bahwa kita tuh kayak gini orangnya dan memang pengen dapet yang seperti yang kita inginkan. Maksudnya dalam arti aku gini loh orangnya gitu kan. Kalau mau perjuangkan silahkan, kalau mau deket silahkan, kalau enggak ya terserah gitu. Bahkan kalimat seperti itu cenderung lebih ke nggak mau ada hubungan tapi pengen ada orang yang dekat gitu, kalau kalimatnya kayak gitu. Jadi seolah-olah kita tuh kayak, oh ya udahlah nggak apa-apa dia kayak gini juga, kita mah deket aja, lanjut aja dan lain sebagainya. Bahkan misalkan nggak ada hubungan pun nggak apa-apa, dan dia mah gini orangnya, lanjutkan lah, tetap deketin lah, effortin lah terus gitu kan, bantu aja terus gitu kan. Padahal tetap di hatinya mah masih menyimpan harapan atau tujuan pengen jadiin pacar, tapi dianya kayak gitu, ah kita ngalah atau apa, itu mah gimana ya. Udahlah, jangan jangan inilah. Mungkin ada juga beberapa orang yang bilang, wah ini suuzon atau apa. Ya
pikir aja lah sama kalian sendiri yang nonton gitu kan. Semoga yang nonton banyak perempuan gitu kan. Kayak gitu. Jadi tolonglah ya, apa ya namanya, eh tolong jangan terlalu stick to the sikap-sikap yang kalian punya. Karena ya tiap orang punya sikapnya masing-masing. Tugas kita adalah saling melengkapi, saling support, saling menutupi gitu kan, saling berkontribusi, saling berinteraksi dan lain sebagainya. Itulah kenapa sifat orang tuh beda-beda sebenarnya. Tujuan kenapa sikap orang tuh beda-beda itu seperti itu gitu. Jadi sikap itu ibarat bahasa lah gitu. Kan ada bahasa Indonesia, bahkan di Indonesia pun kan ada macam-macam, ada bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Minang dan lain sebagainya. Lanjut ke luar negeri ada bahasa Korea, bahasa Inggris dan lain sebagainya. Apakah dengan perbedaan bahasa itu untuk berselisih gitu kan? Ah, kamu mah Inggris, ah kamu mah Jawa, ah kamu mah apa dan lain sebagainya. Enggak kan? Tapi di situ kita bisa bertoleransi gitu kan. Atau jangan bahasa lah, yang paling dekat dengan kita apa? Tahu nggak? Agama. So, ini mungkin agak sedikit sensitif, tapi kita bisa cerna lah. Agama di sini tuh berbeda-beda, tapi apakah perbedaan agama itu untuk kita konflikkan, untuk kita apa ya, untuk kita adukan dan lain sebagainya? Enggak kan? Justru disitulah kita belajar bertoleransi, berbaur. Bukan berarti kita ikut cari ibadah mereka, bukan, tapi kita berbaur gitu. Nah, begitupun dengan sikap, bukannya kita harus mengikuti seperti itu gitu, seperti layaknya kita ikutan beribadah di agama orang lain, enggak, tapi kita berbaur aja gitu. Kita tetap dengan kepercayaan dan agama kita masing-masing, tapi kita berbaur gitu, bukannya bermusuhan karena berbeda agama, bukan. Begitupun dengan sikap gitu, kita tetap berbaur dengan orang yang seperti ini, seperti itu, tapi kita tetap mempertahankan sikap itu seperti apa gitu. Tapi bukan berarti kita seolah-olah seperti yang sikap kita kayak gini nih gitu kan, nggak mau kayak gitu, nggak mau nyoba kayak gitu, nggak bisa lah, karena kita tuh makhluk sosial dan satu kesatuan dan kita berbeda-beda, jadi kita harus saling lah berbaur. Ya itu aja sih paling untuk sekarang, karena udah 1 jam, udah mau jam 3 subuh juga, harusnya aku bikin konten ini tuh siang ya, tapi karena ya banyak kendala, banyak permasalahan, banyak teknis dan lain sebagainya, akhirnya aku bikin videonya di sini gitu kan. Dengan ruangan dan peralatan setup yang beda, harusnya meja di depan gitu kan buat kita ngobrol. Tapi ya nggak apa-apa lah. Mungkin itu aja, semoga tidak menyebabkan salah paham, semoga bisa dicerna dengan baik, bisa diimplementasikan dengan baik, bisa dipertimbangkan, bisa dilakukan dengan baik, kemudian bisa apa ya, bisa diterapkan dengan optimal, dan bisa dipikirkan lagi, oh ternyata emang benar kayak gini. Dan buat kalian anu hariras, tolonglah rada agak dilembutin sedikit, dalam arti seperti itu, seperti yang dijelaskan di awal sampai akhir video. Ya mungkin kalau dari segi mempatahi itu bukan ranah aku, karena aku juga sama manusia, butuh butuh pepatahan, butuh mentor, butuh coach untuk supaya hidup aku lebih baik lagi. Tapi ini lebih ke berbagilah pengalaman aku seperti ini, aku bagikan. Semoga tidak ada yang tersinggung, tidak ada yang merasa digurui dan lain sebagainya. Kita sama-sama lah menjadikan diri kita grow up together, menjadikan diri kita lebih baik lagi, lebih paham, lebih cakap lagi dalam uh, menyikapi kehidupan. Bukan soal si A, si B, si C, tapi kehidupan. Karena kita semua itu berada dalam satu kehidupan. Walaupun kita berjauhan atau apa, tapi pastilah di lingkungan yang berbeda, di tempat yang berbeda, hal itu tuh perlu gitu. Kalau kata Sundanya mah jangan pa aing-aing lah.
kita bahu-membahu lah, gitu, gotong royong. Oke, mungkin gitu aja. Sampai ketemu lagi di Ans Opinion yang ketiga. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan tulis tanggapan kalian tentang topik ini di kolom komentar. Dan ya, dan ya, hmm, mana ya, nggak muncul. Dan ya, aku Ji selaku si pembuat opini pamit undur diri. Jangan lupa saksikan konten Ans Opinion selanjutnya, yaitu Ans Opinion yang ketiga. Mari kita berpendapat bersama, mari kita membuat diri kita lebih baik lagi, dan ya mari kita berjuang bersama. Effort bersama dan tingkatkan kesetaraan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih juga buat yang punya ruangan dan punya laptop. Mantap.